Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pernahkah Anda merasa berada di titik terendah dalam hidup Anda? Merasa buntu, seakan semua pintu tertutup rapat. Hutang terasa membebani pundak, masalah datang silih berganti tanpa jeda, dan hati terasa begitu sempit dan sesak. Anda merasa lemah, tak berdaya, dan nyaris putus asa. Dalam kondisi terhimpit seperti itu, kepada siapa kita seharusnya bergantung? Ternyata ada sebuah kalimat, sebuah zikir yang sangat singkat, namun bobotnya di sisi Allah sungguh teramat berat. Kalimat yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu kanzun min kunuzil jannah, sebuah simpanan perbendaharaan berharga di syurga, sebuah kunci spiritual yang diyakini bisa membuka gembok-gembok kesulitan yang paling berat sekalipun. Kalimat apakah itu? Inilah dia rahasia, kekuatan, dan keajaiban di balik kalimat La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sebelum kita selami lebih dalam lautan hikmah dari kalimat agung ini, kami ingin mengajak sahabat beriman semua untuk sejenak mendukung dakwah digital yang kita cintai ini. Caranya sangat mudah. Cukup dengan menekan tombol like sebagai tanda Anda menyukai konten ini. Tuliskan doa dan harapan Anda atau pandangan Anda di kolom komentar. Dan tentu saja, yang paling penting, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kita semua bisa terus terhubung dalam lingkaran kebaikan dan ilmu yang bermanfaat. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, mari kita bedah kalimat ini. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Sebuah kalimat yang mungkin terdengar begitu sederhana, sering kita ucapkan secara refleks saat kita kaget, saat kita melihat sesuatu yang menakjubkan, atau saat kita merasa lelah tak tertahankan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar meresapi dan menghayati makna yang terkandung di dalamnya? Imam An-Nawawi, seorang ulama besar, menjelaskan makna kalimat ini dengan sangat mendalam. Kalimat ini adalah sebuah kalimat penyerahan diri total, sebuah deklarasi, sebuah kalimat pengakuan bahwa kita sebagai hamba adalah nol besar. Kita adalah fakir, kita adalah lemah, kita tidak memiliki haula, kita tidak punya daya untuk beranjak dari satu kondisi ke kondisi lain. Kita tidak punya daya untuk mengubah nasib. Kita tidak punya daya untuk menolak keburukan, dan kita juga tidak memiliki kuwata. Kita tidak punya kekuatan untuk meraih kebaikan, untuk mendatangkan manfaat atau untuk sekadar berdiri tegak. Kecuali illa billah, kecuali dengan izin, pertolongan, dan kodrat dari Allah. Inilah inti dari tauhid, melepaskan semua kehebatan diri, melepaskan semua rasa bisa, melepaskan semua kesombongan, dan menyandarkan segalanya 100% hanya kepada Sang Maha Kuasa. Inilah kunci pertamanya sahabat beriman. Ketika seorang hamba dengan tulus, dengan hati yang hancur, mengucapkan kalimat ini, ia pada hakikatnya sedang mengumumkan kelemahannya di hadapan Yang Maha Kuat. Dan tahukah Anda, saat itulah pertolongan Allah akan datang menyambar. Tidakkah kita ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun ayat ini berbicara tentang takwa secara umum, namun spiritnya sangat relevan dengan zikir penyerahan diri ini. Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3, yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya
Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Zikir hauqalah ini adalah salah satu bentuk ketakwaan lisan dan hati yang paling murni. Mengakui Allah sebagai satu-satunya penolong, satu-satunya sumber kekuatan. Maka sangat wajar jika kalimat ini menjadi pembuka jalan keluar dari segala kesusahan, dari segala permasalahan yang kita anggap mustahil untuk diselesaikan. Karena saat kita berkata tiada daya, Allah akan hadir dengan dayanya. Bukan hanya persoalan hidup yang rumit, seperti hutang atau konflik, sahabat beriman. Ternyata zikir ini juga memiliki khasiat penyembuhan. Sebuah penyembuhan yang seringkali kita abaikan di era modern ini, yaitu penyembuhan penyakit hati, penyakit jiwa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda bahwa kalimat la haula wa la quwata illa billah adalah obat bagi 99 penyakit. Sebuah angka yang banyak, dan Rasulullah melanjutkan, penyakit yang paling ringan di antaranya adalah alham. Apa itu alham? Kegundahan, kecemasan, overthinking, stres, depresi ringan. Kita hidup di zaman yang penuh tekanan, cemas akan masa depan, cemas akan karier, cemas akan rezeki esok hari, cemas akan penilaian manusia. Penyakit-penyakit mental yang tak terlihat, namun begitu nyata dan begitu menyiksa jiwa. Dan resepnya telah diberikan oleh Nabi kita sejak ribuan tahun yang lalu. Perbanyakkanlah zikir ini, perbanyaklah hauqalah. Kenapa bisa menyembuhkan? Karena saat kita mengucapkannya dengan keyakinan, kita sedang menginstal sebuah program baru di pikiran bawah sadar kita. Program keyakinan bahawa semua urusan ada dalam genggaman Allah, bahawa semua masalah ada dalam kendalinya. Lantas, apa lagi yang perlu kita cemaskan? Apa lagi yang perlu kita gundakan? Kita serahkan kemudi kapal kehidupan kita. Kita pasrahkan dan biarkan ketenangan yang bersumber darinya mengalir memenuhi rongga dada kita. Sahabat beriman, kecemasan dan kebimbangan ini seringkali tidak datang dengan sendirinya. Ada provokator ulung, ada musuh kita yang nyata. Siapa lagi bukan syaitan yang terkutuk. Makhluk ini sangat senang melihat manusia resah, gelisah dan putus asa dari rahmat Allah. Dan tahukah anda, kalimat hauqalah ini adalah senjata pamungkas yang sangat ditakuti oleh syaitan dan bala tentaranya. Ada sebuah riwayat, sebuah kisah menarik. Dikisahkan tentang seorang sahabat yang didatangi oleh jin atau syaitan yang ingin mengganggunya. Syaitan itu berkata ia akan menghancurkannya. Namun sahabat ini telah diajarkan sebuah kalimat pelindung saat syaitan itu datang dalam wujud yang besar dan menakutkan. Ia pun dengan penuh keyakinan mengucapkan, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil alil azim. Apa yang terjadi, sahabat beriman? Seketika itu juga, syaitan yang besar dan menakutkan itu mengecil, menjiut hingga akhirnya menjadi lemah tak berdaya, bagaikan seekor lalat yang hina. Luar biasa. Kisah ini memberi kita pelajaran yang sangat berharga, bahawa kekuatan syaitan sebesar apapun itu hanyalah ilusi di hadapan kekuatan Allah. Saat kita berlindung dengan la haula wa la quwata illa billah, kita sedang memanggil kekuatan terbesar di alam semesta untuk melindungi kita dari tipu daya makhluk yang lemah itu. Selain perlindungan dari musuh gaib, zikir ini dengan izin Allah juga terbukti menjadi perisai dari kefakiran, kemiskinan, sesuatu yang sangat ditakuti oleh mayoritas manusia. Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama besar dari Nusantara, dalam kitabnya yang masyhur, Kasyifatus Saja, beliau menjelaskan sebuah faedah yang luar biasa. Beliau menyebutkan, barang siapa yang membaca kalimat la haula wa la quwata illa billah ini setiap hari dengan istiqomah, dengan keyakinan, maka selamanya ia tidak akan ditimpa kefakiran. Logikanya sangat sederhana.
Orang yang bergantung penuh pada Allah, orang yang yakin bahwa tidak ada kekuatan pemberi rezeki selain Allah, tentu Allah tidak akan membiarkannya terlantar. Allah Maha Kaya dan Dia sangat senang jika hambanya hanya meminta dan bergantung total kepadanya. Ini bukan berarti kita diam saja dan pasif, tentu tidak. Usaha, ikhtiar, bekerja, itu adalah keharusan, itu adalah perintah. Namun zikir ini adalah oli spiritualnya. Zikir ini adalah bahan bakar langitnya yang melancarkan ikhtiar kita, yang mendatangkan pertolongan, yang membuka pintu rizki dari jalur-jalur yang tak pernah kita duga sebelumnya. Namun sahabat beriman, semua manfaat duniawi yang luar biasa tadi, jalan keluar dari masalah, ketenangan jiwa dari cemas, perlindungan dari syaitan, penjagaan dari kemiskinan, itu semua, percayalah, itu semua barulah bonus kecil, itu semua barulah uang muka. Hadiah utamanya, inti dari rahasia kalimat ini jauh lebih dahsyat dari itu semua. Inilah puncak dari keutamaan kalimat Hauqala. Suatu ketika, Rasulullah SAW sedang bersama salah seorang sahabatnya yang mulia, yang kita kenal sebagai Abu Musa al-Asy'ari, yang nama aslinya adalah Abdullah bin Qais. Nabi yang mulia berkata kepadanya, sebuah tawaran yang luar biasa. Nabi berkata, "Wahai Abdullah bin Qais, maukah engkau aku tunjukkan salah satu dari simpanan perbendaharaan berharga di surga?" Bayangkan sejenak, sebuah harta karun bukan di dunia, tapi di surga, ditawarkan langsung oleh lisan mulia Rasulullah. Abdullah bin Qais tentu dengan penuh semangat langsung menjawab, "Tentu ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku." Apa jawaban Nabi? Apa harta karun itu? Beliau bersabda, "Ucapkanlah la haula wa la quwata illa billah." Karena ia adalah kanzun min kunuzil jannah, simpanan perbendaharaan berharga di surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih, sahih. Pertanyaannya, kenapa kalimat singkat ini disebut sebagai harta karun surga? Harta karun adalah sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang sangat bernilai tinggi dan didapat dengan susah payah. Kalimat ini adalah harta karun karena maknanya tersembunyi bagi banyak orang, banyak yang mengucapkannya di lisan, tapi sangat sedikit yang mampu menghayatinya sampai ke lubuk hati yang paling dalam. Ia bernilai tinggi karena ia adalah pengakuan paling murni akan keesaan Allah, pengakuan akan rububiyah Allah, mengakui bahwa segala kemegahan di alam semesta, segala kekuatan, segala perubahan takdir, dari daun yang jatuh di kegelapan malam hingga perputaran galaksi yang maha dahsyat, semuanya mutlak 100% hanya terjadi karena kekuatan dan daya dari Allah semata. Pengakuan inilah yang sangat mahal harganya di sisi Allah. Lebih dari itu, sahabat beriman, zikir ini bukan hanya simpanan yang pasif. Ini adalah investasi aktif untuk akhirat kita. Dalam riwayat lain, disebutkan bahwa setiap kali seorang hamba mengucapkan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, maka ditanamkan untuknya satu pohon di surga. Bayangkan betapa luasnya kebun kita di surga kelak jika lisan kita tak pernah kering, selalu basah oleh zikir-zikir agung ini. Ini jugalah yang menjadi rahasia mengapa kita disunnahkan untuk menjawab azan saat muadzin mengumandangkan hayya 'alis shalah dan hayya 'alal falah. Saat muadzin memanggil, mari menunaikan sholat, mari meraih kemenangan, kita tidak menjawab dengan kalimat yang sama, tapi kita dianjurkan menjawab la haula wala quwata illa billah. Apa maknanya? Ini adalah sebuah filosofi yang dalam. Seakan-akan kita sedang berkata, "Ya Allah, kami mendengar panggilan-Mu, tapi sungguh kami tidak akan punya daya untuk melangkahkan kaki ini ke masjid. Kami tidak akan punya kekuatan untuk meraih kemenangan itu.
kecuali jika Engkau yang menggerakkan kami, ya Allah. Kecuali jika Engkau yang memberi kami taufik, ya Allah. Sebuah pengakuan total. Bahkan untuk beribadah sekalipun, kita mutlak membutuhkan pertolongan Allah. Dan ada satu lagi rahasia yang sering terlewat, yaitu kaitan kalimat ini dengan penjagaan nikmat, agar nikmat tidak cepat hilang, agar nikmat tidak menjadi bencana. Pernahkah sahabat beriman membaca dengan tadabbur surah Al-Kahfi, kisah tentang pemilik dua kebun yang sombong, yang ujub, yang bangga dengan kekayaannya? Sahabatnya yang beriman menasihatinya dengan sebuah nasihat yang abadi. Seharusnya ketika ia masuk ke kebunnya yang hebat itu, ia mengucapkan, "Walaula iddakhalta jannataka, qulta masyaallah, la quwwata illa billah." Yang artinya, dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu, engkau tidak mengucapkan, Masya Allah, la quwwata illa billah. Sungguh, atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa kalimat ini, Masya Allah la quwwata illa billah, adalah kalimat untuk menjaga nikmat. Kalimat untuk membentengi diri dari penyakit ujub dan sombong, karena kesombongan adalah pencabut nikmat yang paling cepat. Jadi ketika kita mendapatkan kesuksesan, mendapatkan rumah baru, mobil baru, jabatan baru, atau sekedar melihat anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas, ucapkan dah, Masya Allah la quwwata illa billah. Ini semua karena Allah. Ini semua bukan karena kehebatan saya. Tiada kekuatan saya sedikit pun. Pengakuan ini adalah pagar spiritual yang mengunci nikmat itu agar tetap bersama kita dan agar nikmat itu membawa berkah. Maka sahabat beriman, kalimat ini, la haula wa la quwwata illa billah, bukanlah kalimat orang yang lemah, bukan kalimat orang yang cengeng, bukan kalimat orang yang pasrah, pasif, dan putus asa. Justru sebaliknya, ini adalah kalimat orang yang paling kuat karena ia menyandarkan kekuatannya kepada yang maha kuat, yang maha tinggi, Al-Ali, dan yang maha agung, Al-Azim. Ia adalah kunci pembuka jalan buntu. Ia adalah obat penenang jiwa yang gelisah. Ia adalah perisai, pelindung dari syaitan dan kefakiran. Dan di atas segalanya, ia adalah tiket, ia adalah investasi, dan ia adalah harta karun kita yang paling berharga, yang sedang kita kumpulkan tetes demi tetes untuk kita nikmati kemegahannya kelak di surganya. Sungguh, sebuah kalimat yang teramat ringkas, namun menyimpan samudera keajaiban dan kekuatan yang tak terbatas. Mari, sahabat beriman, mulai hari ini, mulai detik ini, kita basahi lisan kita getarkan hati kita dengan zikir agung ini. Saat susah, ucapkanlah sebagai permohonan dan penyerahan diri. Saat senang, ucapkanlah sebagai penjaga nikmat dan tanda syukur. Semoga kita semua dijadikan hamba-hambanya yang senantiasa bergantung, yang senantiasa bersandar hanya dan hanya kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan berhenti di sini, karena ilmu adalah perjalanan tanpa henti. Kami telah menyiapkan video inspiratif lainnya yang tak kalah menarik yang bisa Anda tonton selanjutnya. Silakan klik salah satu video yang kini muncul di layar Anda. Semoga perjumpaan kita kali ini dicatat sebagai amal ibadah dan pemberat timbangan kebaikan kita kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.